go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari Mediam Puspita dengan NIM 10731106319. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi konsolidasi pada anak perusahaan yang dimiliki kurang dari kepemilikan penuh untuk memenuhi tugas mid semester mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan. Konsolidasi pada anak perusahaan yaitu ketika anak perusahaan dimiliki kurang dari kepemilikan penuh. Pendekatan umum yang digunakan adalah konsolidasi sama dengan konsolidasi pada anak perusahaan yang dimiliki penuh. Akan tetapi, proses konsolidasi harus dimodifikasi sedikit untuk mengakui kepemilikan non pengendali. Perhitungan laba bersih dan saldo laba konsolidasinya harus memasukkan kepemilikan non pengendali. Kepentingan non pengendali itu adalah pihak-pihak yang memegang saham yang tidak dimiliki oleh perusahaan induk. Non pengendali hanya ada pada situasi di mana induk tidak memiliki sepenuhnya saham dari anak. Contohnya, induk hanya memiliki 70% saham dari anak. Artinya ada 30% saham di perusahaan anak yang tidak dipegang oleh induk. Pihak-pihak yang memiliki 30% saham inilah yang disebut sebagai non pengendali. Ketika perusahaan induk menyusun konsolidasi, perusahaan induk harus mempertimbangkan non pengendali ini. Jadi, ada beberapa nilai atau beberapa bagian yang merupakan catatan non pengendali itu harus disajikan secara terpisah pada saat membuat laporan keuangan konsolidasi. Nah, pertimbangan-pertimbangan inilah yang membuat konsolidasi pada situasi di mana induk antar hubungan induk dan anak di mana ada non pengendali di situ. Maka ada tahapan-tahapan atau jurnal-jurnal tambahan harus kita buat yang membuat konsolidasi dengan non pengendali berada dengan konsolidasi ketika induk memiliki sepenuhnya anak. Mari kita lihat langsung contohnya. Berikut ini adalah laporan konsolidasi PT Sehat dan PT Sentosa. Diketahui bahwa PT Sehat memiliki 90% saham PT Sentosa. Jadi penyelesaian proporsinya sebagai berikut. 30 juta didapat pada ekuitas PT Sentosa adalah 300 juta, 200 juta ditambah 100 juta. Kita lihat non pengendalinya. PT Sehat memiliki 90% saham PT Sentosa. Jadi non pengendalinya sebesar 10%. Jadi cara kita menghitung persen dikali angka 300 juta ini. Jadi 10% dikali ekuitas PT Sentosa. Jadi didapatlah angka sebesar 30 juta proporsional pengendali. Contoh yang kedua adalah laba rugi. Jadi dari laba bersih konsolidasi harus dipecah dan ditunjukkan mana yang merupakan jatah laba milik non pengendali. Berikut adalah contohnya. Katakanlah PT Sehat dan PT Sentosa di sini laba bersih. PT Sehat sebesar 120 juta, PT Sentosa 125 juta, dan laba bersih konsolidasi sebesar 125 juta. Nah, di sini yang kita perlu lakukan adalah kita menghitung non pengendalinya. Jadi PT Sehat memiliki saham PT Sentosa 80%. Artinya adalah non pengendalinya sebesar 20%. Berarti cara menghitung laba non pengendali adalah 20% dikali 25 juta berarti proporsional pengendali dikali laba bersih PT Sentosa, bukan yang konsolidasi. 20% dikali 25 juta kita kurangkan laba bersih konsolidasi, baru akan mendapatkan jatah laba bersih untuk jatah induk atau peran sebesar 5 juta. Penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Langkah pertama yaitu menghitung selisih dan non pengendali. Jadi kita menghitung apa yang namanya implied for value, berarti nilainya sebesar 100%. PT Anak 275 juta didapat jika 80% adalah 220 juta. Kalau 100% mendapatkan 275 juta. Caranya adalah 100 per 80 dikali 220 juta. Jadi kita mendapatkan 275 juta. Nah, itulah yang kita sebut sebagai implied for value. Selanjutnya, ini kan nilai jika seandainya PT Induk membeli PT Anak sebesar 100%, jadi baru angka ini kita bandingkan dengan angka modal saham biasa dan saldo laba yang 200 juta. Baru kita bandingkan kalau 175 juta dikurangi 200 juta, kita mendapatkan 75 juta. Lalu kita identifikasi, dialokasikan ke peralatan, jadi dia masuk ke peralatan. Itulah langkah pertama menghitung selisih. Langkah kedua adalah kita harus menghitung yang disebut sebagai ekuitas non pengendali.
Caranya yang pertama, kita menghitung nilai buku ekuitas 200 juta ditambah selisih 75 juta didapat 275 juta. Jadi 275 juta ini kita hitung proporsional non pengendalinya adalah 20%. 20% tersebut dikalikan 275 juta, maka didapat sebesar 55 juta. Itu adalah proporsional non pengendali. Selanjutnya langkah kedua, jurnal eliminasi. Caranya adalah investasi pada anak kita hapus. Selanjutnya modal saham, anak, dan saldo laba yang sudah kita hitung juga dihilangkan. Lalu kita masukkan selisihnya sebesar 75 juta. Karena tidak balance, maka kita harus menghitung kepentingan non pengendali atau ekuitas non pengendali. Karena tadi kita sudah dapat ekuitasnya sebesar 55 juta, maka langsung kita masukkan angkanya tersebut ke jurnal kredit dan peralatan debit 75 juta. Selanjutnya kita masukkan ke kertas kerja. Yang pertama kita hitung jurnal yang berbeda antara konsolidasi dan tanpa non pengendali. Yang membedakan antara konsolidasi dengan dan tanpa non pengendali adalah pada jurnal ini. Pertama, kita menghapus investasi 220 juta, mencatat ada selisih 75 juta, menghapus ekuitas modal saham sebesar 120 juta dan saldo laba sebesar 80 juta. Lalu muncul akun baru di sini. Ada akun kepentingan non pengendali sebesar 55 juta. Lalu kita masukkan di sini kepentingan non pengendali 55 juta kredit. Bisa diperhatikan posisinya adalah ekuitas. Jadi lupakan dia setelah bersama ekuitas yang lain. Setelah itu jurnal yang kedua yang biasa. Jadi merevaluasi peralatan baru, kemudian kita hitung nilai konsolidasinya. Maka balance. Investasinya tidak ada modal saham biasa dan saldo laba tersisa. Hanya modal saham dan saldo laba PT Induk. Lalu muncul akun baru dengan nilai 55 juta, yaitu kepentingan atau ekuitas non pengendali. Seperti itu. Demikianlah presentasi yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.